Baiklah, jadi saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk membuat poster. Nah, untuk membuat poster itu sendiri, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Adobe Photoshop yang ini atau beberapa aplikasi lainnya. Nah, tapi kalau untuk aplikasi Adobe Photoshop ini butuh beberapa waktu penyesuaian untuk pembuatan poster kayak gitu. Jadi kita bakal coba pakai aplikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft Publisher, karena template-nya cukup banyak untuk membuat poster kayak gitu. Baik, caranya kalian tinggal search aja Publisher kayak gitu, klik sekali. Nah, di sini dia akan memberikan kalian beberapa template yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kalian bisa klik built-in ini untuk mencari folder apa yang bakalan kalian pakai, kayak advertisement, browser, email, dan katalog atau lainnya. Nah, untuk penggunaan gini, untuk penggunaan poster itu sendiri, saya biasanya memakai flyer yang ini. Nah, kalian tinggal klik aja, terus di kanannya akan keluar beberapa template yang bisa kalian gunakan, seperti ini. Nah, di sini saya mau pakai yang blank page yang ukuran A4 portrait aja. Nah, tinggal klik sekali, habis itu klik create. Oke. Nah, di sini sudah ada kertas kosong yang disediakan oleh publishernya. Nah, di sini kita udah bisa mulai edit. Nah, di sini saya ingin membuat poster salah satu tempat menginap di Ubud, Sentosa Place. Nah, untuk caranya pertama saya mau gini buat tulisan Sentosa Place pertama ya dulu. Nah, caranya kalian tinggal drag gininya, draw text boxnya seberapa besar tulisan kalian. Habis itu kalian tinggal lepaskan, habis itu kalian tinggal ketik aja Sentosa Place. Nah, setelah itu kalian tinggal ganti tulisannya. Kalau saya sih mau pakai yang ini aja. Nah, habis itu kalian bisa perbesar ukuran tulisannya. Oke, 48 aja cukup. Nah, kalau udah gini, saya habis itu mau tambahin logo. Nah, kalau untuk nambahin logonya, kalian itu bisa pergi ke insert yang ini, klik insert, habis itu ke picture. Nah, nanti keluar gini library kalian. Itu kalian tinggal pilih tempat penyimpanan gambar atau logo kalian tersebut. Saya simpannya di sini. Oke. Itu kalian tinggal klik dan insert. Gitu aja. Nah, kalau saya mau perkecil dulu. Oke. Nah, segitu aja cukup kayaknya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, habis itu saya ingin buat yang kayak lingkaran merah di sini yang isi tulisan promo kayak gitu. Nah, cara ngakalinnya sih kalian itu tinggal pergi ke insert ini, itu cari shape bentuk mana yang kalian inginkan. Saya sih mau pakai yang lingkaran aja. Oke, bentuk lingkaran dulu sebentar. Nah, habis itu kalian tinggal pindahkan sesuai dengan keinginan kalian kayak gini. Nah, karena ini masih warna hitam, saya mau ganti pakai warna merah. Nah, caranya kalian itu tinggal klik shape-nya sekali, habis itu kalian ke format yang ini. Nah, selanjutnya untuk mengganti warna ininya, shape-nya, kalian itu bisa klik di shape fill. Saya mau pakai warna merah. Nah, kalau di ini, kalau untuk shape outline-nya itu di garis pinggir ini. Oke, kalau shape outline-nya kalian bisa pakai yang no fill, nanti warna merah juga, atau kalian juga bisa pakai warna merah sama ini, sama aja. Oke, saya isi aja warna merah biar lebih besar lagi dikit. Nah, sekarang kalian tinggal buat tulisan-tulisan yang kalian inginkan. Jadi tergantung juga sama kreativitas kalian. Gak harus sama juga sih. Oke, sini saya mau tulis yang best promo. Saya mau ganti tulisannya. Nah, kalau yang tadi buat yang ganti shape-nya kan di gini, di format terus drawing tools. Nah, kalau untuk mengganti warna tulisan ataupun ya kayak gitu, nah kalian itu bisa pergi ke text fill ini, terus cari yang warna apa yang kalian inginkan kayak gitu. Nah, kalau di home sih juga bisa, nanti lewat ini sama juga. Nah, kalau di sini saya mau besarin lagi dikit.
Oke, kayak gini aja. Habis itu saya mau pakai tulisan yang Crinkes saja, Crinkes Decor. Oke. Kosong. Oke. 30 aja, 30. Oke. Nah, untuk mengatur kemiringannya, kalian itu tinggal pergi ke sini aja. Ke apa namanya, bulatan yang ada di atas ini. Nah, kalau udah ada tanda ini, kalian tinggal putar aja. Oke, kita lihat dulu previewnya. Oke, ini udah. Oke, udah lumayan lah. Oke, next. Saya mau tambahin lagi tulisannya di sini. Nah, sama sih kayak yang tadi, tinggal kalian draw text box, terus drag area mana yang mau kalian tulis, itu kalian tinggal tulis. Saya mau tulis discover our place. Oke, segitu aja. Nah, next saya mau tambahin gambarnya kayak gitu. Nah, caranya sih ke insert, habis itu ke gini lah, ke picture, habis itu habis itu kalian tinggal pilih gambar mana yang mau kalian masukkan. Nah, kayak yang ini tinggal di insert aja. Nah, habis itu kalian sesuaikan ukuran gininya, gambarnya. Nah, kalian taruh di tempat mana yang kalian inginkan kayak gitu. Nah, saya bakalan tambahin dulu gambarnya semua. Nah, kalau untuk gini pengaturan gambarnya, kalau misalnya kalian itu mau crop gambarnya, simpelnya sih kalian tinggal klik aja gambarnya sekali. Habis itu kalian tinggal ke format ini, picture tools. Itu kalian tinggal cari yang crop ini. Nanti dia pengaturannya sih kayak gini nanti. Nah, kayak gini kalian tinggal drag seberapa banyak kalian mau crop gambarnya. Kayak gitu aja. Nah, sekarang saya mau atur untuk gininya, untuk efek di gambarnya. Nah, caranya sih klik gambarnya sekali ke format yang tadi. Habis itu di sini ada beberapa picture style-nya. Nah, saya mau pakai ini aja untuk ketiganya. Oke. Nah, kalau di sini kita udah selesai untuk penambahan gambarnya. Itu. Nah, saya sekarang mau edit untuk gininya, deskripsinya. Nah, kita pergi ke home lagi, ke draw text box. Oke, kita tinggal drag dulu. Itu tinggal kita ketik apa yang mau kalian deskripsikan kayak gitu. Nah, setelah kalian selesai untuk mengetik ini deskripsinya, sekarang kita tinggal mengedit tulisan kita. Nah, caranya sih kalian blok aja tulisannya dulu, habis itu kalian pilih mau ukuran berapa kayak gitu. Oke, kita pakai yang ukuran 14 saja. Oke, kayak gini. Nah, nanti untuk tulisan ini saya mau pakai yang lucida aja biar lebih ini. Oke, ini aja. Itu kalian tinggal, kalau kalian mau tebelin tulisannya, caranya sih tinggal blok aja apa namanya tuh, mana yang mau kalian gini, mau tebelin tulisannya, itu kalian tinggal klik yang B ini. Nah, kayak gitu aja. Nah, setelah semua tulisannya sudah selesai kalian edit, sekarang kalian tinggal ganti background sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau untuk mengatur backgroundnya, seperti yang saya katakan tadi, kalian bisa pergi ke page design ini, habis itu kalian tinggal cari yang background. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari yang solid background, ada yang gradient juga kayak gini. Oke, karena saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai gambar aja. Kita langsung aja klik ke more background, habis itu ke picture yang ini, ke file, habis itu kalian tinggal cari background mana yang mau kalian pakai kayak gitu.
Oke, nanti hasilnya kayak gini, nanti kalian tinggal edit beberapa penyesuaian aja lagi dikit. Oke, karena di sini kayaknya untuk hitam yang ada di bagian bawah ini kurang, nanti kita bisa akalin nanti dia pakai yang shape yang ini. Pakai shape yang kotak ini. Oke, betul, kalian tinggal blok seberapa besar untuk ukurannya. Nah, udah. Nah, karena ini tampilannya kayaknya terlalu simple, kalian juga bisa menambahkan beberapa desain dengan menambahkan gambar kayak gitu. Oke, kita tinggal atur untuk posisinya, mau di depan atau di belakang. Saya mau ke belakang aja. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau yang di sini saya mau pakein gininya, mau pakein warna di text boxnya. Caranya sih ke format yang drawing tools, itu kita tinggal pilih yang ini. Oke, saya mau pakai yang ini aja. Oke, yang ini juga sama, mau saya pakein yang ini sama, yang ini juga. Oke, gitu. Ini saya mau bawain lagi dikit. Nah, kayak gitu. Nah, kita tinggal lihat. Nah, kita tinggal lihat previewnya. Oke, udah segini. Nah, segini aja sih untuk gininya, untuk poster yang saya edit ini. Nah, kalau kalian mau simpan ke format publishernya, kalian tinggal ke file, save as, habis itu pilih yang mana, di folder mana, habis itu kalian tinggal save dengan udah poster. Dua kayak itu aja. Save. Nah, tapi untuk yang kalian save tadi itu formatnya masih yang di Microsoft Publisher. Nanti kalau kalian mau ke format gambarnya, kalian tinggal ke export, habis itu ke gini, ke save for photo printing, terus ke save image set. Habis itu ini ke sini. Oke, yang ini aja, select folder. Nanti dia bakal nyimpen ke format ini kalian, ke format gambarnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Leo. Saya merupakan mahasiswa dari D4 Manajemen Perhotelan D semester 3. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat katalog menggunakan Microsoft Publisher. Tentu teman-teman pertama mencari Microsoft Office dulu, selanjutnya mencari Microsoft Publisher itu sendiri. Jadi kita cari dulu Publisher seperti di sini, teman-teman bisa cari Publisher, maka tampilan dari Microsoft Publisher akan menjadi seperti ini. Selanjutnya akan menjadi new dan pilih built-in di sini. Karena kita di sini akan membuat katalog, jadi pilihlah katalog di sebelah sini. Selanjutnya teman-teman akan disajikan beberapa template atau tema, sini cukup banyak juga. Kali ini kita akan mencari yang namanya Echo. Kebetulan kita akan membuat katalog, khususnya kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat cover depan dan bagian isinya salah satunya. Di sini merupakan tampilan dari publisher dengan tema Echo, bisa teman-teman lihat di sini. Contohnya seperti apa sih? Kami juga ada contoh katalog yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan dari bagian cover depan seperti ini. Dan ini merupakan salah satu bagian isinya. Seperti inilah contoh dari katalog yang akan kami buat. Jadi teman-teman kita akan kasih tahu bagaimana caranya. Pertama dari sini teman-teman bisa edit dulu sesuai dengan kesenangan dari teman-teman bagaimana editingnya. Di sini kami tidak perlu yang ini, bisa dihapus. Di sini bisa edit ya, tinggal tap and drag aja, tinggal dipencet lalu tahan sesuai dengan
selera teman-teman juga bagaimana mau dibentuk katalognya. Dalam hal ini bagian covernya seperti itu. Oh iya, teman-teman juga perlu mempersiapkan ini ya, foto-foto juga shape-nya biar tidak kesusahan gitu. Jadi seperti kami di sini ada foto juga di Word. Ini kami gunakan, tinggal copy paste saja. Publisher seperti ini contohnya. Tinggal sesuaikan saja sama di kertas di publisher ini. Jangan lupa juga ini send backward. Send backward di sebelah sini, biar tulisan jadi lebih kelihatan seperti itu. Inilah kira-kira mendesain dari bagian depannya. Jadi akan contohnya akan jadi seperti ini. Jadi kita menggunakan ini aja ya, copy paste. Ini juga. Setnya akan berubah di sini. Teman-teman juga perlu mempersiapkan juga gambar-gambar juga. Jadi nggak kelabaan ya cara pembuatan ini. Jadi simple aja. Jadi seperti inilah kira-kira tampilan bagian depan atau cover dari katalog yang kita inginkan. Di sini ada judul dari katalog kita yaitu Santosa Place. Di sini juga salah satu motonya Tranquility in Harmony Home. Di sini apa sih ditawarin dari katalog ini? Kami menawarkan dari penjelasan dari fasilitas, dari room juga, serta ada fasilitas floating atau makanan yang ada di kolam renang. Sebenarnya ada bagian isi. Di sini yang bagian ini kami tidak perlu, jadi bisa delete saja. Klik kanan, lalu pencet delete. Oke saja. Nanti di sini kami akan gunakan bagian di sini, di sini. Tapi di bagian di sini tentang fasilitas, kami ingin memiliki seperti ini desainnya. Jadi cukup mudah, tinggal blok saja seperti ini, tahan, lalu delete. Lalu kalau kita menggunakan ini tinggal blok juga, lalu copy dan paste di sini. Ulang lagi, paste di sini. Oke, jadi seperti inilah caranya mendesain dari katalog gitu. Ini merupakan cara yang cukup mudah juga bagaimana caranya. Nanti di sini kita kepengen bagian isinya itu seperti ini. Nah, ini ada penjelasan, ada gambar juga, gambar utama bagaimana dari desain dari hotel tersebut. Di sini kami ingin berisi tentang Santosa Place Story. Jadi cerita bagaimana hotel kami Santosa Place dibangun seperti itu dengan nama The Santosa Come From Investor. Ini merupakan hasil dari web kami. Syaratnya sebelahnya juga ada fasilitas, penjelasan fasilitas mulai dari room facilities, Santosa Place Royal Bed, ada spa, ada service ya, seperti itu. Sebenarnya untuk mendesain juga bersama juga, kita juga perlu foto-foto. Di sini sudah ada tampilan foto-fotonya. Jadi teman-teman juga harus punya foto-fotonya juga sih untuk mempersiapkan katalog kita. Jadi di sini karena tadi cara mendesain dan menggunakan publisher juga cukup gampang. Sini kita tinggal perlu ngeblur saja di blok semuanya. Karena kita udah punya contohnya, tinggal di copy paste seperti itu. Copy paste. Sebelah sini di blok saja. Copy lalu di paste seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti inilah tampilannya. Okay. Ini merupakan dari hasil dari copy paste juga dari web kami.
bagaimana ceritanya dibangun Santosa Place sehingga terjadi seperti ini. Nah, cukup mudah sesungguhnya bagaimana cara menggunakan publisher, bagaimana cara mendesain katalog menggunakan publisher. Di sini juga kita bisa gunain juga di sini misalnya facility. Kita tulis nih. Facility. Tinggal bisa teman-teman ubah juga di sini angkanya jadi 28. Setnya di sini merupakan gambar-gambar juga. Jadi tinggal teman-teman padukan lah gambaran di sini. Tinggal copy. Satunya di sini tinggal paste. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi desainnya cukup gampang juga, teman-teman juga perlu mempersiapkan gambar-gambar berupa tulisan-tulisan juga. Ini cukup mudah juga menggunakan publisher. Tinggal isi tulisan-tulisan apa yang teman-teman kepengenin seperti itu. Jadi karena kami sudah ada contohnya lagi, tinggal blur saja, tinggal block semua, lalu delete. Lalu kita mempunyai ya, seperti ini. Dengan copy, lalu paste di sebelah sini. Jadi seperti inilah tampilannya. Selanjutnya di sini bagian ketiga, 4, 5 dan bagian 6 itu akan dilanjutkan oleh teman kami bernama Fajar. Jadi begitulah mudahnya bagaimana cara menggunakan publisher dalam membuat katalog, dalam hal ini Hotel Santosa Place. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Di sini hari ini saya akan membuat bagian isi dan cover belakang dari katalog yang sudah kami buat. Oke. Ini adalah bagian 4 dan 5 ya. 4, 5 dan 6. Untuk isi dari katalog tersebut sendiri nanti berisi tentang room facilities dan juga fasilitas lain yang tersedia di hotel kami. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah, ini adalah format ya, formatnya memang seperti ini teman-teman. Kita akan membuat ini setiap page ini menjadi satu-satu seperti ini. Yang kedua, jika teman-teman ingin mengubah backgroundnya, kebetulan saya sudah ada contoh di sini. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita buat di sini, teman-teman. Kita buat ubah backgroundnya dulu. Di page design kita klik background. Oke, kalau mau background yang lain misalnya, ini tekstur, pattern, dan ada juga picture di sini. Kita pakai yang ini ya. Picture. Oke. Kita pakai yang ini saja biar sama seperti contoh. Nah, untuk di bagian ini teman-teman klik judulnya, dan ini usahakan untuk warna-warnanya dibuat menarik ya, jangan seperti ini kayak terlalu kaku warnanya, misalnya seperti ini. One flower ini bagus. Terus untuk memasukkan judul, klik home. Nah, ini untuk memilih font yang teman-teman inginkan. Buatlah semenarik mungkin agar pengunjung terkesan melihat katalog kita, menarik dan jelas tentunya ya. Misalnya ini room facilities. Nah, kalau seperti ini kan tidak terlihat jelas wordnya, bisa teman-teman ganti. Tulisannya tidak terlihat, misalnya pakai Arial Black seperti ini kan terlihat jelas. Nah, untuk mengganti desain dari text boxnya itu sendiri, teman-teman bisa cari di format, cari warna-warna yang cerah seperti ini ya teman-teman, biar nanti bisa menarik perhatian. Saya lebih suka yang gradasi seperti ini, warna kuning. Nah, setelah itu untuk memasukkan gambar, teman-teman hapus dulu gambar defaultnya seperti ini, baru nanti kita insert picture, masukin gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya kita akan memasukkan seperti contoh saja adalah deluxe room. Nah,
Untuk mengecilkan gambar, kita lakukan seperti ini. Kecilkan, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga. Oke, segini mungkin cukup agar bisa dilihat jelas gambarnya. Nah, untuk memberi bingkai di pinggirnya agar lebih menarik, kita perlu cari di picture tools di format sini misalnya. Oke. Nah, ini teman-teman hapus dulu jika itu ingin digunakan. Di sini tempat untuk menulis keterangannya. Misalnya ini deluxe double room with balcony and extra gazebo on the third floor. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa pisahkan ya. Ini untuk menulis harganya jika saya gunakan. Misalnya harganya ini harus disesuaikan dengan website yang sudah teman-teman buat. Ini 200.000 exclude breakfast per night, exclude breakfast. Nah, jika seperti ini kan terlalu jelek tulisannya teman-teman. Jadi kita tarik seperti ini, kita panjangkan. Tapi jangan terlalu panjang juga agar tidak memakan space yang terlalu banyak. Ini 280.000 per malam. Yang ini breakfast. Katalog harus berisi informasi yang benar-benar ya, seperti yang sudah teman-teman tuliskan. Nah, garis-garis ini juga mengganggu, kita hapus saja. Klik backspace. Nah, seperti ini. Jika teman-teman mau atur, ini kita ganti warnanya dulu. Seperti ini misalnya. Cari di drawing tools, format. Teman-teman atur misalnya mau warna merah ataupun kuning, udah gini. Merah aja deh. Nah, merah seperti ini. Tapi jika merah tulisannya harus putih ya teman-teman. Buatlah tulisan yang mencolok dari latarnya. Dan usahakan ini senada biar nggak terlalu rame warnanya juga. Oke, seperti ini. Nah, untuk penataannya sendiri sesuai selera masing-masing ya. Ini kita turunkan dulu, kita tata khusus yang nomor 1 dulu. Ini kita pindahkan, kita pindahin. Ini akan dihapus lagi nanti untuk yang kedua. Oke, bisa dibuat seperti ini penataannya. Jika kurang tempat ini bisa dinaikkan sedikit. Seperti ini bisa teman-teman. Oke. Nah, ini akan dilanjutkan nanti ke bawah ini sama tahap-tahapnya. Ini dihapus-hapusin dulu, baru nanti ditulis kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Slide ini sudah selesai, slide keempat. Jadi kita akan lanjut membuat fasilitas lainnya di hotel. Kan hotel pasti punya fasilitas lain. Seperti contohnya itu yang ini, yang sebelumnya ini. Ini sudah saya buat, ada floating breakfast di hotel kami, lunch, dinner, and Bali traditional spa. Jadi langkahnya sama seperti yang tadi ya, hampir-hampir mirip. Untuk yang pertama kita pasti masukkan judul. Saya mau bedakan dikit ini. Other facilities. Oke. Setelah itu mau kita ganti background duluan juga boleh. Seperti ini contohnya teman-teman. Saya jarang menggunakan pattern sih di sini. Oke, yang kedua kita pakai ini saja biar sama seperti contohnya yang tadi. Oke, nah
Jika teman-teman punya layout atau tata letak ini isi page ini berbeda-beda, misalnya ada yang mau di atas, ada yang mau di bawah, ini bisa teman-teman hapus dulu. Cara hapusnya itu cukup gampang ya. Ini kita klik dulu backspace. Kliknya biar nggak ribet ngapusnya, kliknya di pinggiran ini aja, kayak mau mindahin text boxnya. Hapus, semuanya dihapus dulu. Ini line-nya kalau nggak dipakai juga dihapus aja, nggak apa-apa. Nanti kita buat baru, tata letak yang baru. Kalau untuk katalog seperti yang sudah saya katakan tadi, harus tata letak dan warna yang bermain di sana, dan juga kejelasan isi dari konten yang dikandung. Seperti itu teman-teman. Oke, sedikit lagi kita hapus-hapusin dulu. Ini ada garis tengahnya nih, harus teliti ya teman-teman. Nanti ketidak mungkin pas udah diketik kok ada, lihatnya ada garis tengah gitu. Maaf, audionya agak terganggu di sini karena lokasi yang tidak strategis. Oke, udah semua. Jadi untuk memasukkan text boxnya, kita klik insert. Oke, kita masukin gambarnya dulu. Floating. Kita pakai yang ini ya. Atur ukurannya, jangan terlalu kecil seperti ini juga, besarin dikit. Pilih sampingnya. Nah, baru ini kita draw text box. Baru kita taruh di mana kita mau menulis. Nah, kalau seperti ini kan jelek kelihatan teman-teman. Kita harus format dulu, format di sini. Text box di drawing tool, baru kita atur gambarnya, warnanya apa aja gitu. Seperti ini. Misalnya hitam, tapi hitam kurang menarik sih sebenarnya. Ini jadi kita pakai warna merah saja, kuning. Oke, kuning. Itulah hitam seperti ini. Usahakan jelas ya teman-teman. Misalnya floating. Kalau seperti ini teman-teman, ini kan nanti ada indikasi kalau ini teksnya nggak muat, misalnya kayak gini, atau ada garis-garis merah, kita bisa lebarin dikit lagi biar kelihatan jelas. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa gambar lagi text boxnya sebelah sini, gambar, isi lagi dengan ini warna yang sama atau beda juga boleh. Mungkin teman-teman mau warna abu-abu, ya abu-abu kuning aja biar terlihat kontras. Nah, baru itu kita masukin kata-kata, misalnya enjoy your breakfast while swimming only charge ini harus berdasarkan web yang asli ya, ini 100.000, jadi harus ditulis 100.000 karena konten yang dimuat di sini harus sama dengan kenyataannya. Nah, ini indikasi bahwa teksnya tidak mencukupi. Teman-teman bisa pindahkan bawah ke bawah, atau teman-teman bisa lebarin. Saya lebih pilih pindahin ke bawah kayak gini. Oke. Nah, nanti kita ulangi langkah yang sama untuk yang lainnya. Seperti ini, spa, tradisional, lunch and dinner, dan lain-lain. Oke, teman-teman, ini sudah jadi bagian other facilities-nya. Setelah bagian other facilities ini jadi seperti ini, jadi saya rubah ini beberapa bagiannya karena warna yang tidak cocok tadi ya. Saya rasa warna merah terlalu jelek kayak gitu.
warna-warna cerah gitu. Jadi saya isi putih dan pinggiran kayak gini aja. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat bagian cover belakang. Ini textboxnya kita hapus dulu, dan ini kita biarkan aja ya textbox yang ini untuk keterangan nanti alamat dan juga info-info tentang hotel kita. Nah, kita insert, masukkan gambar, masukkan file ini dan perkecil ya, sesuaikan ukurannya dengan garis. Jangan sampai terlalu besar dan jangan sampai terlalu kecil juga. Ini sepertinya lewat sedikit. Oke, segini. Nah, ini juga kita harus sesuaikan panjangnya. Ini harus. Oke, misalkan warna yang sama ya, misalnya seperti ini. Ini kita pakai warna biru atau warna hitam deh, pinggirannya hitam seperti ini. Nah, setelah itu kita ganti backgroundnya. Saya kalau ini lebih seneng pribadi ke bagian tekstur ini lebih bagus sepertinya kelihatan. Nggak tahu ya kalau nanti hasilnya gimana. Coba kita coba yang ini ya. Voila, seperti inilah nanti bagian cover belakangnya. Ini tinggal ditulisin, ini diisi dengan ajakan ya, seperti come and feel the nature here, atau relax yourself in our villa, atau come and visit us, come and spend your holiday with us, seperti kata-kata seperti itu. Saya akan isi come and great nature sensitive place. Seperti ini kurang lebih. Ini bebas ya dikasih kata-kata apa aja. Nah, di bagian ini teman-teman harus tuliskan dengan jelas. Misalnya alamatnya di mana. Ini misalnya ini di Tegalalang distrik Gianyar Regency Bali. Dan ini juga nomor telepon harus diisi berapa misalnya, atau bisa juga dikasih dengan web agar tamu bisa melihat lebih di web kita. Saya lupa nama webnya tadi. HTTP. Ini saya sudah buat yang awal. Ini tadi alamat lengkapnya. Oke, seperti itu. HTTP www Sentosa Place Ubud .rf.gd kalau nggak salah. Oke, ini kita lebarin lagi, lebarin aja. Ini addressnya harus lengkap ya, termasuk nama kecamatan, nama desa, semuanya isi, atau via email untuk booking. Sentosa Place @gmail.com. Oke, seperti ini kurang lebih. Nanti teman-teman bisa isi nomor telepon. Oke, sudah selesai. Ini kira-kira penampakan katalognya nanti ya. Terima kasih.